Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kembali lagi bersama Haris Setiawan dalam mata kuliah Igo Nigo Hongyaku atau Indonesia Go Nihongo ni Hongyaku. Sebelumnya mahasiswa sudah pernah mengikuti mata kuliah penerjemahan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia ya sebelumnya. Mungkin merasa di mata kuliah kali ini tingkat kesulitannya lebih tinggi karena pada dasarnya di mata kuliah Igo Nigo Hongyaku ini mahasiswa dituntut untuk mereproduksi pesan dalam bahasa Indonesia ke bahasa Jepang yang bahasa yang merupakan bahasa yang sedang dipelajari oleh mahasiswa sekarang ya. Jadi mungkin mahasiswa merasakan keterbatasan ketika mereproduksinya ya. Itu wajar karena dalam mereproduksi pesan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang itu diperlukan banyak sekali pengetahuan ya. Jadi wajar kalau kesulitan. Pengetahuan yang dibutuhkan yaitu pengetahuan bahasa ya, kemudian pengetahuan sosiolinguistik, kemudian pengetahuan pragmatik ya. Jadi banyak sekali yang dibutuhkan. Jadi wajar kalau misalnya mahasiswa mengalami kesulitan ya. Ini kan berarti kadang kesulitan gimana nih ya. Jadi untuk meminimalisir kekhawatiran untuk meningkatkan kualitas penerjemahan selain menggunakan kamus ya, tapi ya kamusnya yang kamus ya, bukan aplikasi penerjemah ya, atau kamus yang berupa aplikasi juga kayak Takuboto itu mencurigakan sih ya. Jadi lebih baik pakai Weblio ya, atau kamus kamus fisik ya. Jadi karena kalau mengandalkan contohnya Google Translate juga itu sebagai kamus pun dia nggak punya banyak perbendaharaan kata, jadi sangat mencurigakan. Jadi sistem kerjanya itu ya ketika ingin menerjemahkan dari Indonesia ke Jepang itu dari Indonesia diterjemahin ke bahasa Inggris dulu, baru dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang gitu. Jadi itu pasti ada sesuatu yang hilang di proses itu, jadi sangat beresiko ya. Apa yang saya kerjakan di mata kuliah ini juga bukan untuk saat ini ya. Jadi bukan untuk saat ini saja, bukan hasil terjemahan sekarang yang penting, bukan, tapi cara kerjanya gitu. Gimana kalian mengerjakannya itu yang paling penting. Untuk kedepannya juga sama. Untuk kedepannya itu yang justru yang saya pikirkan itu, bukan sekarang. Jadi kalau kalian cuman sekedar memenuhi tugas saja buat sekarang itu ya selesai udah, nggak akan bisa jadi gimana ya, nggak bisa berkembang gitu. Jadi kalau kalian hanya yang penting udah selesai aja tugasnya gitu pakai Google Translate dan sejenisnya, ya itu beresiko dan itu juga nggak baik untuk masa depan kalian ya. Di sini kemarin saya minggu lalu sudah sampaikan materinya ya, ada di sini mengenai mengenai penerjemahan kalimat majemuk ya. Semoga sudah dibaca ya. Saya berharap mahasiswa bisa menyiapkan diri dulu dengan membaca materi yang akan saya sampaikan ya. Terus saya mulai saja ya. Jadi seperti yang sudah kalian baca, kalimat majemuk ini adalah sebuah kalimat yang terbentuk dari dua pola kalimat atau lebih. Ini kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia dulu ya. Jadi kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia itu seperti ini. Ada dua pola kalimat atau lebih dan biasanya terdiri induk kalimat dan anak kalimat. Nah, kalau kemarin kalian sudah menerjemahkan kalimat tunggal itu, kalau kalian lihat ya, kalian ingat-ingat lagi, itu di setiap kalimat itu hanya ada satu kejadian gitu ya. Oke. Ya, tapi kalau dalam Waalaikumsalam kalimat majemuk ini ya, itu ada dua peristiwa ya. Contohnya yang paling gampang saya sedang minum dia datang ketika saya sedang minum teh gitu misalnya ya. Jadi ada dua kejadian di situ, dia datang dan kejadian saya sedang minum teh gitu ya.
simpelnya kayak gitu. Terus ada ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya ada 5 di sini sudah kalian lihat ya. Pertama, kalimat ini mengandung lebih dari satu subjek atau lebih dari satu predikat tadi yang seperti tadi saya sampaikan ya, ada 2 kejadian yang dilakukan oleh 2 orang gitu. Terus adanya penggabungan atau perluasan di dalam kalimat ini ya. Jadi misalnya ada perluasan itu ya ditambah kata keterangan, misalnya dia datang waktu saya sedang minum teh yang saya buat baru saja, misalnya ya, seperti itu contohnya. Oke. Terus ciri yang ketiga adalah penggabungan tersebut akan menghasilkan sebuah pola kalimat yang baru. Nah, ini juga mungkin kalian baca ini juga nggak paham ya, nggak apa-apa. Intinya menghasilkan sebuah struktur kalimat yang baru begitu ya. Oke. Jadi ada kalau misalnya tadi kan pakai ketika gitu ya, ada juga yang pakai tapi. Nah, itu ada muncul pola kalimat baru, maksudnya itu ya, struktur kalimat baru. Terus ciri yang keempat adalah pola kalimat yang terdapat di dalam kalimat ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat tadi ya. Misalnya apa ya, kayak tadi sih contohnya ya. Terus nomor ciri yang kelima adalah antar klausa akan dihubungkan dengan kata penghubung, ada konjungsinya ya, ada kata penghubung tadi itu pakai ketika ya, tapi ada juga yang pakai dan, ada yang pakai sedangkan, ada yang pakai tapi ya, seperti itu. Terus sebenarnya kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat majemuk setara dan bertingkat ya. Nah, untuk saat ini, hari ini kita akan bahas tentang majemuk setara dulu. Kalimat majemuk setara adalah sebuah kalimat yang mempunyai 2 kalimat dan bersifat sederajat atau sama, serta dihubungkan dengan konjungsi, sama sih kayak tadi ya. Kata hubung yang digunakan atau konjungsi ya dalam kalimat ini ada yaitu dan, sedangkan, lalu, ketika, dan sebagainya. Ciri-cirinya ada 3. Pertama, antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu mempunyai kedudukan yang sederajat, sama ya. Jadi mungkin di sini kalian juga nggak bisa menilai ini sederajat nggak ya gitu, mungkin feelingnya belum dapat, dan itu nggak apa-apa. Nanti kita lihat contohnya supaya kalian bisa dapat feelingnya gitu ya. Terus antar unsur yang menyusunnya mempunyai hubungan koordinatif sehingga masing-masing kalimat dapat berdiri sendiri apabila dipisahkan. Tadi ya, dia datang, saya sedang minum teh, itu kan bisa terpisah ya. Jadi masing-masing punya struktur sendiri gitu. Terus ciri yang ketiga adalah cara kata hubung yang umumnya digunakan adalah dan, lalu, sedangkan, sebelum, ketika, setelah, dan sebagainya. Dan masih ada lagi sih sebenarnya. Nah, ini tadi kan kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia dibagi 2, majemuk setara dan majemuk bertingkat ya. Nah, setara, kalimat majemuk setara itu dibagi lagi menjadi 3 ini seperti yang kalian lihat ya. Pertama, kalimat majemuk setara sejalan, yang kedua setara berlawanan, dan yang ketiga setara sebab akibat. Mungkin dari kata-katanya mungkin udah bisa dapat feelingnya ya, udah bisa dapat gambarannya ya. Yang pertama, majemuk setara sejalan adalah salah satu jenis kalimat majemuk setara yang unsurnya sejalan dan makna yang satu dan lainnya tidak berlawanan ya. Jadi misalnya yang kayak tadi saya sampaikan ya, dia datang ketika saya sedang minum teh gitu, itu setara ya. Mungkin kalian juga belum dapat image-nya, belum dapat feelingnya setara tuh gimana sih gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kita lihat lagi contoh yang lebih banyak, setelah ini ada contohnya. Terus kalimat yang kedua adalah kalimat majemuk setara berlawanan, seperti namanya berlawanan ya. Jadi unsur penyusunnya ini menyatakan situasi yang berlawanan satu sama lain, mungkin pakai tapi atau sedangkan begitu ya kata penghubungnya. Oke. Terus yang ketiga adalah kalimat majemuk setara sebab akibat. Nah, ini sesuai dengan katanya, jadi unsur penyusunnya itu menyatakan, satu menyatakan sebab, yang satu menyatakan akibat. Nah, tapi kalau untuk yang ini ya katanya ya, dalam bahasa Jepang yang seperti ini tuh tidak
termasuk dalam kalimat majemuk setara gitu. Nanti ini kita lihat lagi sih ya. Tapi ini untuk sekedar pengetahuan dulu. Oke. Selanjutnya adalah ini contoh-contohnya tadi ya. Jadi kalimat majemuk setara sejalan itu seperti apa contohnya? Itu bisa kita lihat sini. Contohnya yang pertama adalah Tania sedang belajar membaca dan Karina sedang mengerjakan PR. Nah, terus contoh yang kedua adalah ayah sedang membetulkan mobil ketika ibu ingin pergi ke pasar, begitu ya. Jadi dua-duanya itu dua-duanya kegiatan yang ini bisa dikatakan setara gitu ya, sejalan gitu ya. Tidak bertentangan, tidak menjadi sebab akibat gitu ya. Jadi dua-duanya itu terpisah gitu. Kalau dipisah pun ya dua kegiatan yang beda gitu ya. Tania sedang belajar membaca dan Karina sedang mengerjakan PR. Jadi menggabungkan dua hal yang sebenarnya dikerjakan tanpa ada hubungan gitu ya. Oke, terus yang kedua, ayah sedang membetulkan mobil ketika ibu ingin pergi ke pasar. Ini juga menjelaskan dua peristiwa yang terjadi bersamaan begitu ya. Jadi dan itu tidak berkaitan sebenarnya, hanya kebetulan diekspresikannya bersamaan gitu ya dalam satu kalimat gitu. Seperti itu. Terus yang jenis yang kedua adalah kalimat majemuk setara berlawanan. Ini contohnya ya, berlawanan ya. Tania selalu membantu ibu, sedangkan Jojon tidak pernah membantu ibu. Sedangkannya itu berlawanan ya. Terus yang kedua, Mince adalah gadis yang rajin belajar, sedangkan Tince adalah gadis yang pemalas ya. Sedangkan tadi ya. Bisa juga diganti dengan tapi ya. Oke. Terus contoh dari kalimat majemuk setara sebab akibat. Yang pertama adalah Sumatera terendam banjir setelah diguyur hujan selama 1 minggu ya, selama seminggu ya. Jadi ada sebabnya. Sebabnya adalah hujan, akibatnya banjir ya. Terus contoh yang kedua, banyak gedung yang runtuh akibat diterjang gempa berkekuatan 6,8 skala Richter ya. Jadi sebabnya adalah gempa dan akibatnya adalah gedung yang runtuh begitu ya. Semoga bisa ada gambaran lebih jelas mengenai ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kalimat majemuk setara dalam bahasa Jepang ya. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Jepang jenis kalimat dilihat dari jumlah klausanya ya. Jadi jumlah peristiwanya, kalau mungkin gampangnya gitu ya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tambung. Ini mungkin yang lebih sama dengan kalimat tunggal yang kemarin-kemarin kalian terjemahkan ya. Terus ada jubung ya, jubung. Ju-nya itu kasanaru, ada kanji omoi ya, kanji berat ya. Ini mungkin setara dengan kalimat majemuk setara ya, sama dengan itu. Terus yang terakhir adalah hukubung, kalimat majemuk bertingkat. Nah, ini akan dijelaskan nanti. Nah, saya akan jelaskan fokus ke jubung dulu ya, kalimat majemuk setara ini. Jubung itu adalah kalimat dengan 2 subjek. Subjeknya ini kadang sama, tapi bisa juga beda ya. Tapi kadang bisa sama gitu. Misalnya apa ya? Susah juga sih ya. Kalau kadang subjeknya sama itu mungkin begini. Mungkin begini ya. Asa 6 時に起きてその後ginko ni ikimasu misalnya. Mungkin seperti itu ya. Jadi 2 menggambarkan urutan pekerjaan sih sebenarnya ya. Oke, 2 subjek kadang sama dan 2 predikat di mana klausa yang dibentuk itu bersifat setara dan urutan klausa bisa dipertukarkan ya. Jadi mungkin contoh yang tadi saya sampaikan nggak merepresentasikan ini sih ya. Coba nanti saya juga kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau kadang juga cari contoh yang pasnya juga susah ya. Tapi saya usahakan. Di sini juga sudah ada contohnya ya. Kalimat jenis jubung biasanya adalah jenis kalimat penjelasan di mana 2 subjek melakukan perbuatan yang
berbeda atau kegiatan yang berlawanan. Contohnya begini ya. Kodomo no kazu wa heri, koreisha no kazu wa fuete imasu. Ini kodomo no kazu jumlah ya, anak-anak berkurang. Koreisha manula ya, jumlahnya bertambah. Atau bisa dibalik ya. Koreisha no kazu wa fuete iru nga kodomo no kazu wa hette imasu ya, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu dua contoh dari kalimat majemuk setara dalam bahasa Jepang, jubung ya. Nah, setelah ini sebenarnya ada latihannya ya. Ini sudah mungkin ada kalian yang sudah mengerjakan juga. Terima kasih banyak ya. Tapi masih banyak juga yang tidak mengerjakan. Saya juga nggak paham kenapa. Ya mungkin karena susah ya. Tapi bukan berarti susah ya, bukan berarti ditinggalkan begitu saja. Mohon kerjasamanya ya. Di sini kita coba mencapai sesuatu, tapi kalau kalian tidak ada tidak menunjukkan ya keterlibatan kalian di mata kuliah ini ya, saya juga sulit ya melihatnya gitu, melihat usahanya gitu ya. Mungkin kalian juga sibuk, tapi ya saya juga sibuk sih ya. Saya juga sibuk, jadi sibuk, sama-sama sibuk, tapi ya kita punya kewajiban. Jadi saya mohon sekali ya, saya masih percaya bahwa kalian bisa bekerja sama dengan baik ya. Mohon berharap bisa terwujud itu ya. Terutama untuk yang sudah mengerjakan ini, saya makasih banget ya, terima kasih. Itu membantu saya untuk husnuzon ya. Terima kasih banyak. Jadi harapan saya itu masih ada karena ada mahasiswa yang masih bisa mengerjakan gitu ya. Jadi untuk mahasiswa yang lain seharusnya bisa berterima kasih sama teman-temannya itu ya. Oke, terima kasih untuk Dandi, terus Imadudin dan Hans ya, yang sudah mengerjakan. Kalian membantu saya ya, literally ya, beneran. Makasih banyak ya. Nah, hari ini saya tidak akan membahas semuanya ini ya, tapi saya akan memberikan petunjuk saja ya, mungkin bagian-bagian kata-kata yang atau verba yang sulit ya, supaya kalian bisa bekerja lebih cepat gitu dalam menerjemahkan ya. Oke, terus kita mulai saja ya. Tania sedang belajar kanji. Kalau belajar kanji mungkin kalian udah bisa ya. Nah, ini sedang mengerjakan PR. Kalau mengerjakan PR itu biasanya bahasa Jepangnya shukudai o yaru gitu ya. Biasanya ini sih untuk mengerjakan PR ya. Jadi silakan dengan bermodalkan itu kalian menerjemahkan. Terus yang selanjutnya, ayah sedang membetulkan mobil. Nah, ini membetulkan mobil mungkin sulit ya. Mobil itu kan kuruma atau jidosha ya, boleh lah ya. Membetulkan itu bisa naosu, bisa saya tulis ya, naosu, bisa juga shuri o suru, ini juga bisa ya. Jadi silakan pilih salah satu ya. Terus ketiga, ibu ingin pergi ke pasar. Nah, ini udah tahu lah pasti ya, jadi nggak usah dijelaskan lagi. Terus yang nomor 3, Tania selalu membantu ibu. Nah, membantu ini bahasa Jepangnya tetsudau ya, tetsudau. Sedangkan Jojon tidak pernah membantu ibu. Nah, ini silakan kalian gimana cara mengekspresikan tidak pernah ini gimana ya. Oke. Selanjutnya ini, Tinci adalah gadis yang rajin belajar. Rajin belajar ini apa ya? Bisa macam-macam sih, bisa Kimbeng juga ada ya, Kimbena, gadis, ingat gadis loh ya, gadis beda dengan wanita ya. Nah, itu sudah saya kasih petunjuk. Gadis itu apa ya? Yang pasti bukan wanita. Wanita itu bahasa Jepangnya beda lagi ya. Nah, pemalas ini ada verbanya sih ya. Pemalas itu nama kete iru ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini berupa kata benda kalau dalam pemalas itu ya. Tapi kalau dalam bahasa Jepang berupa verba ya, nama kete iru, pemalas, nama kete iru. Tapi gadis yang pemalas berarti di sininya
gadis gitu, nama KTI itu gadis. Nah, silakan gadisnya apa nih ya. Oke. Terus Sumatera terendam banjir setelah diguyur hujan selama seminggu ya. Ini agak lebay sih, maksudnya diguyur hujan gitu ya. Isu Kang ini udah tahu ya, isu Kang diguyur hujan. Apa itu ya? Amega isu Kang Amega hutta atau gitu kali ya. Terendam banjir Sumatera terjadi banjir gitu kali ya. Jadi sulit untuk mereproduksi dengan kadang kita sulit untuk mereproduksi bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia yang apa adanya seperti ini gitu. Kadang sulit juga ya. Karena pilihan kita ya menyederhanakan, intinya di Sumatera terjadi banjir gitu. Itu juga boleh sih, nggak apa-apa ya. Kalau terendam itu macam-macam, ada shinsui, suru gitu ya, ada juga kansui suru juga ada ya. Tapi kozui ga okita gitu ya, terjadi banjir di Sumatera gitu juga boleh sih, nggak apa-apa. Oke, terus kita lanjutkan dengan yang kedua ya. Banyak gedung yang runtuh. Nah ini runtuh ya. Runtuh itu bahasa Jepangnya bisa ini apa, kuzureru ya, pakai kata kuzureru. Kuzureru gitu ya. Sorry. Sebentar. Kuzureru ya. Banyak gedung yang runtuh akibat gempa berkekuatan skala Richter. Kalau di bahasa Jepang itu nggak pakai skala Richter ya, pakainya magnitudo. Pakainya ini magnitudo. Atau ini shindo 6.8 no jishin. Jadi gempa berkekuatan 6,8 skala Richter itu bisa diterjemahkan begini ya. Shindo 6.8 no jishin. Ya. Nah, silakan kalian yang sisanya gimana ya. Terus ini memiliki hobi membaca. Nuriwa hobi membaca. Hobi itu bahasa Jepangnya shumi ya, shumi. Shu-nya pendek ya, shumi. Ini sebenarnya kalau memiliki ini agak aneh sih, maksudnya ya shumi o motsu gitu ya, agak enggak kurang, sebenarnya kurang, enggak dibicara, orang Jepang enggak ngomongnya enggak begitu. Jadi nuri, jadi hobi nuri adalah membaca, sedangkan hobi Ari adalah melukis. Begitu juga boleh ya, nggak apa-apa, silakan dimodifikasi seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting ini pesannya masih tersampaikan sih kalau menurut saya ya. Jadi hobi nuri adalah membaca. Nah kalau mengekspresikan hobi itu hobinya membacanya itu dalam bahasa Jepang harus dirubah ke bentuk ini, harus, ini kan membaca kan kata kerja ya. Nah ini harus dirubah ke kata benda. Jadi nuri-san no shumi wa yomu koto gitu ya. Yomu koto apa selanjutnya, silakan kalian lanjutkan ya. Melukis itu apa? Melukis itu eo kaku ya. Jadi seperti itu. Terus Budi berangkat ke sekolah. Nah ini berangkat ke sekolah ini rawan kalian terjebak di sini. Nanti pakai shupatsuru lagi ya. Itu nggak alami banget dalam bahasa Jepang ya. Jadi jangan pakai shupatsuru. Gaku nih shupatsuru jangan ya. Pergi ke sekolah aja gitu ya. Pergi ke sekolah sebelum ibu berangkat ke sekolah, ke kantor. Nah ini juga sama nih. Kantor itu ya dalam bahasa Jepang biasanya disebut dengan kaisha ya. Kaisha ni ikumae gitu ya. Jadi jangan jimusho atau office gitu ya. Memang sih kalau kantor itu ada merujuk ke ruang kantor ya. Tapi dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Indonesia kantor itu merujuk ke perusahaan gitu kan. Saya mau berangkat ke perusahaan. Nah kalau
dalam bahasa Jepang itu digambarkannya pakai kaisha. Kaisha ini iku gitu ya. Jadi kalau hati-hati jangan terjebak dengan berangkat ini, jangan. Jadi nanti kalau misalnya pakai berangkat itu agak aneh sih kalau dalam bahasa Jepang. Misalnya pakai kaisha ni shupatsu suru, itu enggak, orang Jepang nggak bilang begitu gitu ya. Terus Benny sedang membantu ibunya, tadi membantu sudah ya, Tetsudao. Terus nah ini Reni mengajaknya main, ini gimana nih ya. Sebenarnya macam-macam sih ya. Mungkin kalian yang udah ngerjain juga udah, saya udah lihat tadi, udah baca, udah bagus ya. Mengajak main tuh, mengajak itu kan sasou ya, sasou. Mengajak itu sasou gitu. Jadi Reni ini ngajak main, asobi ni iko gitu ya. Jadi asobi ni iko to sasou gitu ya. Jadi ini bagian yang ini saya bantu kalian ya. Ini udah diterjemahkan, jadi silakan dilengkapi ya. Oke, terus yang terakhir, Jonathan sangat rajin belajar sehingga ia bisa menjadi juara di kelasnya ya. Jonathan sangat rajin belajar. Tadi rajin belajar juga ada ya. Jonah sama apa gitu ya. Rajin belajar. Bisa macam-macam sih ini juga ya. Silakan, kalian udah tahu, harusnya tahu ya. Nah ini kan bisa menjadi sebuah sebab akibat ini ya. Berarti di sini bisa pakai kara atau node kali ya. Ini dakara ini gitu ya. Jadi seperti itu mungkin hubungannya. Sehingga ia menjadi juara. Mungkin ini yang susah ya, menjadi juara kalau di kelasnya ya. Juara itu bisa dibilang gini, yushuna gakse gitu ya. Sebenarnya agak ini sih, agak janggal kalau dalam bahasa Jepang, tapi mungkin ini bisa dipakai, yushuna gakse. Bisa menjadi, jadi itu kan naru, bisa menjadi gimana? Yushuna gakse ini nareru gitu kali ya. Silakan ya. Oke, ya, saya berharap bisa diskusi sama kalian ya hari ini, tapi supaya kalau misalnya saya nunggu gitu ya, nunggu komplit dulu ya, itu lama ya, gimana ya. Jadi kadang materinya nggak tersampaikan gitu. Jadi mau nggak mau ini saya bikin video. Saya berharap bisa diskusi sih ya. Oke, mungkin itu saja video untuk pertemuan ke-7 ini. Untuk materi UTS-nya itu silakan kalian pelajari kertas kerja, tugas-tugas yang sudah pernah kalian kerjakan. Itu saya akan mengeluarkan soal dari situ ya. Jadi silakan pelajari, walaupun nanti soalnya bentuknya nggak sama ya. Tapi paling nggak ngambil dari situ gitu ya, entah struktur kalimatnya atau gimana ya. Oke, itu saja dari saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye bye.